Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi kami, untuk kami bisa memahami dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada renungan pagi kita hari ini temanya adalah menghormati Tuhan secara pribadi. Saudara, dalam menghormati Tuhan secara pribadi, kita harus menghormati keberadaan Allah sebagai pribadi yang terhormat, yang maha agung. Juga sekaligus kita menghormati perasaannya dalam melakukan segala sesuatu, khususnya dalam pelayanan dan ibadah-ibadah kita. Tanpa disadari, seringkali kita tidak mempertimbangkan dan tidak mengaitkan dengan perasaan Tuhan. Apakah yang sedang kita lakukan ini berkenan atau tidak kepada Tuhan? Nah saudara, kita akan belajar sama-sama di dalam renungan pagi kita yang terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-4b. Saya bacakan untuk saudara Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-4b. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan saudara. Kalimat ini diulang sebanyak 3 kali saudara di dalam pasal 6. Ini berkaitan dengan 3 hal baik yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-4 pasal 6, ungkapan kalimat tadi mengenai memberi sedekah. Nanti kita akan ketemu lagi di ayat yang ke-6, itu mengenai cara berdoa. Dan di ayat yang ke-18, itu mengenai cara kita berpuasa. Saudara, memberi sedekah, berdoa, berpuasa itu merupakan 3 kewajiban utama saudara yang akan membentuk seseorang menjadi saleh. Itu adalah 3 kepentingan asasi kita sebagai bukti penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, dalam pelayanan, dalam ibadah, kita akan terus menghormati Tuhan dengan cara yang seperti ini, saudara. Dalam memberi sedekah dengan harta benda kita, berdoa dengan segenap hati kita, juga berpuasa dengan tubuh kita. Jadi, penghormatan pribadi kita kepada Allah bukan saja harus menjauhi segala yang jahat, tetapi juga harus melakukan semua yang baik. Dan melakukannya secara benar dan berkenan kepada Allah. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang sudah kita sebutkan tadi, saudara. Injil Matius pasal 6 ini mau menyampaikan pesan, saudara. Bahwa melakukan sedekah, berdoa, berpuasa, itu seperti sebuah misi rahasia. Rahasia iman Kristen, misi pribadi yang hanya diketahui antara kita dan Allah saja. Saudaraku, kita tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui apa yang sedang kita perbuat. Bahkan tidak juga untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita harus memiliki keinginan untuk menutupi, untuk menyembunyikan
setiap perbuatan baik. Dalam ketiga hal tadi, saudara. Ya, kita sendiri pun jangan terlampau memikirkannya secara berlebihan. Jangan terlalu mengingat-ingat setiap perbuatan baik kita ini. Ya, jangan jadi kita sampai menguji, mengagumi diri sendiri. Yang akhirnya akan memunculkan rasa puas diri, kesombongan, yang akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin melakukan tiga hal ini kita mendapat upah di dunia ini. Tetapi kita belum tentu mendapatkan upah di dalam kekekalan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ini menunjukkan bagaimana kita melakukan misi rahasia ini, saudara, yang berkenan kepada Tuhan. Yuk kita baca yuk. Di dalam Matius 6 ayat yang ketiga ini mengenai memberi sedekah. Saya bacakan untuk saudara. Matius 6 ayat yang ketiga dan sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Untuk hal berdoa di dalam Matius 6 ayat yang ke-6a. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan di dalam Matius 6 ayat 17 mengenai berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara, bagaimana bagian terpenting dari ibadah kita, dari hidup kita, dari pelayanan kita, itu adalah bagian yang dilihat Tuhan di saat tidak ada orang lain yang melihatnya. Oh, itu bagian yang sangat penting, saudara. Tuhan ingin kita memahami perasaan dan kehendaknya di dalam melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, yaitu dengan melakukan firman-Nya dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, tanpa mencari sensasi seperti pameran kesalehan ataupun motivasi kesucian yang salah, motivasi yang egosentris. Tapi saudara, kebenarannya, kabar baiknya dari bacaan kita hari ini adalah seperti tadi, saudara. Ayat-ayat pokok yang sudah kita baca tadi, itu merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang melakukan ibadah dan pelayanannya dengan ketulusan dan kerendahan hati. Perhatikan, saudara. Ketika kita tidak memperhatikan perbuatan baik kita, ya, Allah justru sangat memperhatikannya. Bahkan di dalam bacaan kita tadi, Allah berjanji akan membalasnya dan memberi upah disertai pujian. Saudara, hal ini seirama dengan firman Allah di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Ayat yang begitu saudara kenal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudaraku, mari dalam kita melakukan sedekah, berpuasa, berdoa, itu kita lakukan seperti sebuah misi rahasia. Rahasia iman Kristen yang hanya diketahui oleh kita pribadi dan Allah saja. Biarkan Allah yang memberi upah dan membalasnya, karena itu menjadi sebuah harta abadi kita di kekekalan, saudara. Puji Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami Tuhan, dalam kami melakukan perbuatan baik kami, dalam memberi sedekah, dalam berdoa, dalam berpuasa. Biarlah kami melakukannya dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Karena kami tahu Engkau akan memberi upah bagi yang menjadikan harta yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.